Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab diskusi 4 bahasa Indonesia tentang COVID-19. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Anur dari jurusan Ilmu Hukum. Pengertian coronavirus. Coronavirus atau disebut dengan virus corona merupakan keluarga besar virus yang mengakibatkan terjadinya infeksi saluran pernapasan atas ringan hingga sedang seperti penyakit flu. Banyak orang terinfeksi virus ini setidaknya satu kali dalam hidupnya. Namun beberapa jenis virus corona juga bisa menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti Middle East Respiratory Syndrome atau biasa disingkat MERS-CoV, COV. Kedua, Severe Acute Respiratory Syndrome. Yang ketiga, pneumonia. Penyakit ini yang muncul pada tahun 2019 yang terjadi di Wuhan, Cina pada bulan Desember. COVID-19 atau dikenal juga dengan novel coronavirus menjadi penyebab wabah pneumonia di kota Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019 dan menyebar ke negara lainnya mulai Januari 2020. Indonesia sendiri mengumumkan adanya kasus COVID-19 dari Maret 2020 lalu. Faktor risiko infeksi coronavirus. Siapa saja dapat terinfeksi virus corona. Akan tetapi bayi dan anak kecil serta orang dengan kekebalan tubuh yang lemah lebih rentan terhadap serangan virus ini. Selain itu, kondisi musim juga mungkin berpengaruh. Contohnya di Amerika Serikat, infeksi virus corona lebih umum terjadi pada musim gugur dan musim dingin. Lalu seseorang yang tinggal atau berkunjung ke daerah atau negara yang rawan virus corona juga berisiko terserang penyakit ini. Misalnya berkunjung ke Tiongkok, khususnya kota Wuhan yang pernah menjadi wabah COVID-19 yang bermulai pada Desember 2019. Apa sih penyebab infeksi virus corona ini? Infeksi coronavirus disebabkan oleh virus corona itu sendiri. Kebanyakan virus corona menyebar seperti virus lain pada umumnya, seperti melalui percikan air liur, pengidap, batuk, dan bersin. Yang kedua, menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi. Ketiga, menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap virus corona. Yang keempat, tinja atau feses, jarang terjadi sih. Khusus untuk COVID-19, masa inkubasi belum diketahui secara pasti. Namun rata-rata gejala timbul antara 2-14 hari setelah virus pertama masuk ke dalam tubuh. Sementara itu, metode transmisi COVID-19 juga belum diketahui dengan pasti. Awalnya virus corona jenis COVID-19 diduga bersumber dari hewan. Virus corona COVID-19 merupakan virus yang beredar pada beberapa hewan, termasuk unta, kucing, dan kelelawar. Gejala infeksi coronavirus. Virus corona bisa menimbulkan beragam gejala pada pengidapnya. Gejala yang muncul ini bergantung pada jenis virus yang menyerang dan seberapa serius infeksi yang terjadi. Berikut ini beberapa ciri-ciri awal corona. Yang pertama, hidung beringus. Yang kedua, sakit kepala. 3, batuk. Keempat, sakit tenggorokan. 5, demam. 6, merasa tidak enak badan. 7, hilangnya kemampuan indera perasa dan penciuman. Hal yang perlu ditegaskan, beberapa virus corona dapat menyebabkan gejala yang parah. Infeksinya dapat berubah menjadi bronkitis dan pneumonia disebabkan COVID-19 yang mengakibatkan gejala seperti demam yang cukup tinggi bila pengidap mengidap pneumonia. Kedua, batuk dengan lendir. Ketiga, sesak napas. Keempat, nyeri dada atau sesak saat bernapas dan batuk. Infeksi bisa semakin parah bila menyerang kelompok individu tertentu. Contohnya orang dengan penyakit jantung atau paru-paru, orang dengan sistem kekebalan yang lemah seperti bayi dan lansia. Beberapa pengidap COVID-19 juga mengalami gejala yang sebenarnya bersifat ringan. Jadi selalu waspada jika mengalami gejala yang tidak biasa pada tubuh. Virus corona yang menyebabkan penyakit SARS bisa menimbulkan komplikasi pneumonia dan masalah pernapasan parah lainnya bila tak ditangani dengan cepat dan tepat. Selain itu, SARS juga bisa menyebabkan kegagalan pernapasan, gagal jantung, hati, serta kematian. Hampir sama dengan SARS, novel coronavirus juga bisa menimbulkan komplikasi yang serius. Infeksi virus ini bisa menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, bahkan kematian. Pengobatan infeksi coronavirus. Tak ada perawatan khusus untuk mengatasi infeksi virus corona. Umumnya pengidap akan pulih dengan sendirinya. Namun ada beberapa upaya yang bisa dilakukan
untuk meredakan gejala infeksi virus corona. Contohnya, minum obat yang dijual bebas untuk mengurangi rasa demam, batuk. Namun jangan berikan aspirin pada anak-anak. Selain itu, jangan berikan obat batuk pada anak di bawah 4 tahun. Gunakan pelembab ruangan atau mandi air panas untuk membantu meredakan sakit tenggorokan dan batuk. Ketiga, perbanyak istirahat. Dan keempat, perbanyak asupan cairan tubuh. Bila pasien mengidap infeksi novel coronavirus, dokter akan merujuk ke rumah sakit rujukan yang telah ditunjuk oleh Dinas Kesehatan setempat. Bila tidak bisa dirujuk karena beberapa alasan, dokter akan melakukan 1. Isolasi, serial foto toraks sesuai indikasi. Ketiga, terapi simptomatik. Keempat, terapi cairan. Kelima, ventilator mekanik bila gagal pernapasan. Dan keenam, bila ada disertai infeksi bakteri dapat diberikan antibiotik. Cara mencegah virus corona. Beberapa cara berikut ini bisa dilakukan guna mengurangi risiko terjangkit virus corona. Yang pertama, sering-seringlah mencuci tangan dengan air selama 20 detik hingga bersih. Hindari menyentuh wajah, hidung, mulut menggunakan tangan dalam keadaan kotor. Hindari kontak langsung atau berdekatan dengan orang yang sakit. Selanjutnya, hindari menyentuh hewan atau unggas liar. Membersihkan dan mensterilkan permukaan benda yang sering digunakan. Tutup hidung dan mulut menggunakan masker, terutama ketika bersin. Jangan keluar rumah dalam keadaan sakit, kenakan masker, selalu menjaga jarak, dan konsumsi vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika gejala infeksi virus corona atau COVID-19 tak kunjung membaik dalam hitungan hari atau semakin memburuk, segera tanyakan pada dokter untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Diagnosis dan penanganan yang cepat dan tepat bisa meningkatkan peluang kesembuhan infeksi virus tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya ucapkan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.